Bab 3481. Gus membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Pemuda itu telah mencapai usia kebodohan dan nafsu. Kadang-kadang, ia akan terbangun oleh panasnya malam, dan ia akan terkejut dengan perkembangannya sendiri. Oleh karena itu, ia tahu bagaimana rasanya jatuh cinta pada seorang gadis. Ia juga tahu apa yang dimaksud setan dengan menjemput gadis. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa para dewa dan setan yang agung dan berkuasa bisa begitu mudah didekati dan rendah hati sehingga mereka membutuhkan gadis. Pemuda itu tiba-tiba merasa bahwa para dewa itu tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Dengan kata lain, bahkan manusia biasa pun bisa menjadi dewa dan setan. Apakah yang disebut naik itu benar-benar ada? Malam itu, menghadapi masa depan yang gelap, Gus merenung lama. Dia tidak menyetujui permintaan iblis, tetapi dia juga tidak menolaknya. Dia memutuskan untuk menikmati pemandangan di jalan sebelum mengambil keputusan. Dalam setengah bulan berikutnya, armada penuh setan mekanik dan penganut setan uap terus berlayar ke selatan menuju Tanah Harapan. Sepanjang perjalanan, mereka dicegat oleh Iron Fist Legion beberapa kali. Namun, pengiriman informasi dari kuil tinju terlalu lambat. Tidak banyak pasukan yang dikirim, dan para ahli tidak sekuat Imam Besar Kota Suci Surgawi. Warga yang tinggal di kedua sisi sungai seringkali menjadi simpatisan dan pendukung secara diam-diam, jika tidak menjadi penganut sekte mekanik dan uap. Selain itu, Gus mendapat dukungan dari para Storm Bolter dan Vulcan Machine Gun yang disediakan oleh para iblis. Oleh karena itu, tidak ada satupun hambatan yang dapat menghentikan mereka dengan sukses. Prajurit Iron Fist Legion yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh tembakan Gus. Alhasil, kedudukan Gus di hati para prajurit yang kalah semakin tinggi. Gelar Putra Suci pun terukir di hati setiap orang yang beriman. Mereka adalah anjing-anjing liar yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, karena kedatangan anak suci, semangat mereka menjadi sangat tinggi, seolah-olah mereka berbaris menuju selatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir antara Iron Fist Legion dan Steam Legion, bukan ke selatan. Memang, semakin jauh ke selatan armada itu pergi, semakin lemah kendali kuil tinju saat mereka melihat pemandangan di kedua sisi sungai. Hal itu terlihat dari dermaga di kedua sisi sungai dan fasilitas-fasilitas di kota-kota. Pada awalnya, ketika mereka masih di utara, dermaga di kedua sisi sungai sering digerakkan oleh manusia. Mereka telah melihat banyak sekali pria kekar yang dapat membawa barang seberat ratusan kilogram sendirian dan menginjak papan kayu di dermaga. Dia telah melihat banyak sekali laki-laki berkulit gelap, ramping, yang otot dan tulangnya sekuat baja menarik perahu melalui gelombang pasang dengan kabel setebal lengan. Tidak peduli seberapa membosankan atau berbahayanya pekerjaan itu, orang jarang menggunakan alat, apalagi mesin yang rumit. Namun, saat armada bergerak ke selatan, bendera Iron Fist yang dicat dengan gambar Iron Fist menjadi semakin jarang dan tidak menarik. Sebaliknya, peralatan yang digerakkan oleh derek dan roda gigi untuk mengurangi beban muncul di dermaga. Tuas dan sling yang dirancang dengan cerdik dapat digerakkan oleh orang-orang biasa yang kurus dan lemah atau bahkan wanita, yang dapat langsung mengangkat barang tinggi dari kapal dan meluncurkannya ke gudang di tepi pantai. Lebih jauh ke selatan, Gus bahkan melihat pabrik-pabrik dan kincir air di beberapa desa di sepanjang sungai. Pabrik-pabrik itu beroperasi siang dan malam, dan suara mesin-mesin itu bahkan lebih keras daripada suara sungai. Andre, Panglima Armada, mengatakan kepada Gus bahwa, di selatan, penggilingan yang digerakkan oleh tenaga air dapat menghasilkan tepung putih dan tipis yang setidaknya 2 tingkat lebih tinggi daripada tepung yang dibuat secara manual di utara, tetapi 30 hingga 30% lebih murah. Dengan cara yang sama, di banyak pabrik pemintalan di selatan, tenaga air digunakan untuk menggerakkan mesin pemintalan. Kain yang dihasilkan oleh mesin pemintalan itu kokoh, ringan, dan murah. Bahkan dengan biaya transportasi ke utara, kain itu masih lebih hemat biaya daripada kain rajutan tangan di pasar utara. Bahkan umat beriman yang paling taat di utara pun tak kuasa menahan godaan saat melihat tepung atau kain yang lebih murah tetapi kualitasnya lebih baik. Lebih jauh ke selatan, tenaga air telah digantikan oleh tenaga uap yang lebih stabil dan kuat. Barang-barang di sana jauh lebih beragam dan murah. Para pedagang di selatan diam-diam mengirim barang dagangan ke utara untuk meraup banyak keuntungan. Penduduk di utara tidak pernah menyangka bahwa ada begitu banyak barang berharga di dunia dengan harga semurah itu. Begitu saja, harta karun yang didedikasikan untuk kuil tinju masuk ke kantong para pedagang di selatan. Kuil tinju menjadi geram. Tentu saja, mereka menganggap para pedagang dari selatan sebagai orang-orang sesat dan menganggap barang-barang yang terbuat dari mesin dan uap sebagai setan. Kuil tinju memutus jalur perdagangan, menangkap para pedagang, dan mengirim legiun tinju besi jauh ke rawa-rawa di selatan tempat jaringan airnya padat. Kota-kota yang dianggap tidak penting pada awalnya menghancurkan mesin-mesin, membakar pabrik-pabrik, dan mencoba menekan semua aktivitas sekte mesin dan uap. Memotong sumber pendapatan seseorang sama saja dengan membunuh orang tua. Apa yang disebut persaingan keyakinan, pada akhirnya, adalah persaingan kepentingan. Para pedagang di selatan yang pabriknya dihancurkan tidak mau duduk dan menunggu untuk dibunuh. Oleh karena itu, mereka memorganisasi Legiun Uap untuk mempertahankan pabrik dan jalur perdagangan serta mendukung kegiatan sekte mesin dan uap di utara, mencoba untuk memburu anggota kuil tinju dari sumbernya. Begitulah, kerusuhan uap semakin menjadi-jadi. Hingga hari ini, pasukan uap di selatan setara dengan Iron Fist Legion dan bahkan mengejar mereka. Jika Gus di masa lalu, darahnya pasti mendidih dan jantungnya berdebar kencang. Dia pasti ingin bergabung dengan Steam Legion sesegera mungkin sebagai perwakilan pasukan baru yang kuat untuk menghancurkan pasukan lama yang keras kepala.
Namun saat ini, dari mulut iblis, ia telah mengetahui bahwa pergantian yang tampak hebat antara yang lama dan yang baru itu tidak lebih dari sekadar sandiwara yang telah diramalkan oleh Dewa Peninju. Orang-orang yang berjuang, dan berkorban demi takdir mereka sendiri, orang-orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan yang sejati di dalam hati mereka dan bahwa masa depan yang cerah akan datang, tidak lebih dari sekadar bidak catur yang dimainkan sesuka hati oleh Dewa Peninju, atau bahkan data yang tidak penting. Pemuda itu sedih sekaligus marah. Dia ingin meraung ke langit, tetapi akhirnya dia mengumpat dalam hatinya. Dia bersumpah akan membuat Dewa Tinju terkutuk itu, bukan, Raja Tinju terkutuk itu, membayar harganya. Dia akan membiarkan sang juara tinju melihatnya, entah itu bidak catur, semut, atau serangkaian data tidak penting yang bisa dirusak atau dihapus sesuka hatinya. Akhirnya, setengah bulan setelah mereka meninggalkan kota esensi surgawi, armada berlayar ke wilayah selatan. Batas antara utara dan selatan adalah benteng yang terbakar dan hancur. Benteng yang sebelumnya berada di bawah kendali Temple of Fist dan dijaga oleh Iron Fist Legion telah ditembus oleh Steam Legion. Dinding besi yang tampak kokoh itu penuh dengan lubang yang disebabkan oleh meriam uap. Bendera Iron Fist Legion, yang dulunya merupakan pasukan paling cemerlang dan tak terkalahkan, terbakar hebat di benteng itu. Bab 3482. Andre memerintahkan armada untuk berlabuh dan mencari. Dia menemukan bahwa legiun tangan besi yang menjaga benteng telah dibantai oleh legiun uap yang meningkat, hanya menyisakan darah kering di tanah. Li Yao mengikuti jejak darah. Tak jauh dari benteng, tubuh-tubuh Iron Fist Legion yang hancur telah ditumpuk di menara tinggi oleh para prajurit Steam Legion. Mereka bahkan telah menempatkan roda gigi raksasa di puncak menara. Dengan cara yang begitu arogan, para prajurit Steam Legion memamerkan kekuatan mereka di depan Temple of Fist dan meminta warga untuk menonton. Lihat, Temple of Fist tidak istimewa. Zaman kegelapan, tempat Dewa Tinju menguasai dunia selama 10.000 tahun, akan segera berakhir selamanya. Semakin jauh ke selatan mereka pergi, semakin sering pemandangan seperti itu muncul. Mereka telah mencapai zona perang. Para pendeta dan prajurit elit dari Iron Fist Legion, yang telah dipanggil dari Temple of Fist di utara, telah berkumpul di tempat ini dan membentuk pasukan yang terdiri dari 1.000.000 prajurit. Mereka sedang mencari prajurit Steam Legion yang mengaku memiliki jumlah prajurit yang sama dan menunggu kesempatan untuk melancarkan perang terakhir. Itu akan menjadi pertempuran yang akan menentukan nasib dunia Dewa Tinju. Seolah-olah dua binatang besar tengah meraung dan memamerkan taringnya serta mengacungkan cakarnya untuk menguji satu sama lain sebelum mereka bertabrakan. Baik Iron Fist Legion maupun Steam Legion telah mengirim banyak pengintai, regu bunuh diri, dan regu anti-teroris ke setiap sudut selatan sebagai mata dan telinga mereka. Angkatan bersenjata berskala kecil seringkali tidak siap. Setiap kali mereka bertemu muka, pertempuran antara para pemberani akan sangat dahsyat dan kejam. Kecuali diinterogasi, tak seorang pun akan dibiarkan hidup. Adapun tawanan yang diinterogasi, mereka tidak dapat menemukan daging atau darah utuh meskipun mereka memeriksa semua tulang di tubuh mereka. Mereka mungkin juga terbunuh di medan perang. Kuil ibu kota, yang terbuat dari tubuh dan kepala kedua pihak dapat ditemukan di mana-mana. Mereka sering melihat mayat-mayat Iron Fist Legion tergeletak di mana-mana di kota, tetapi ketika mereka mencapai kota yang terbakar di bawah mereka, mereka akan melihat banyak mesin rusak dan tulang-tulang prajurit yang telah berubah menjadi daging cincang dan lumpur. Pertarungan antara Iron Fist Legion dan Steam Legion telah memasuki klimaks. Tanah selatan hampir kehilangan semua ketertiban. Binatang buas dan bandit ada di mana-mana. Para iblis berkulit manusia seringkali lebih kejam daripada Iron Fist Legion dan Steam Legion. Semakin banyak kota di sepanjang sungai berubah menjadi kuburan kosong. Lagi pula, bagi penduduk kota, bahkan jika mereka tetap tinggal di rumah mereka dengan patuh, mereka akan dibunuh sebagai penganut bidat atau disiksa oleh binatang buas dan bandit ketika legiun tangan besi tiba. Karena dia memang akan mati juga, lebih baik dia bergabung dengan Steam Legion dan mati dengan terhormat. Hasilnya, dukungan massa terhadap Steam Legion di selatan cukup memuaskan. Bahkan di tanah yang tampak gersang dan terbakar, ketika mereka melihat armada Andre di bawah bendera, mesin dan uap, mereka tidak memperhatikan bahwa roda-roda yang digerakkan secara mekanis telah dipasang di bagian belakang kapal. Uap bahkan terus bermunculan tanpa henti. Tak lama kemudian, penganut mesin dan uap, yang berpakaian seperti warga sipil, akan merangkak keluar dan memberikan informasi kepada mereka dengan imbalan persediaan. Dengan bantuan para penganut uap, para prajurit dari utara akhirnya dapat berhubungan dengan markas besar di selatan. Setelah yang terluka dirawat di rumah-rumah umat beriman di selatan dan diberikan perlengkapan yang cukup, para pengunjung dari utara agak lega dan mendapatkan kembali sebagian besar kemampuan tempur mereka. Akan tetapi, para penganut Southern Steam Legion yang mereka temui tidak dapat memberitahu di mana kekuatan utama Southern Steam Legion saat ini. Dikatakan bahwa pasukan utama Iron Fist Legion, yang mengibarkan bendera tinggi-tinggi, berbaris ke arah selatan bersama dengan Iron Fist Legion, yang berbaris maju tanpa henti dan mencoba menyapu wilayah musuh. Iron Fist Legion bermain petak umpet dan mencari peluang sementara aset, kekuatan, dan semangat juang musuh terbuang sia-sia. Ini adalah pertempuran terakhir. Lokasi pasukan utama kedua belah pihak merupakan rahasia yang sangat penting. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang dapat dengan mudah diungkapkan. Beberapa regu dari Southern Steam Legion dengan antusias mengundang Andre dan yang lainnya untuk bergabung dan bertempur di pinggiran bersama mereka. Ketika pertempuran terakhir benar-benar dimulai, tentu saja akan ada banyak kesempatan untuk memberikan kontribusi dan melayani Dewa Uap. Andre tidak mau kehilangan kemandirian tim yang ada, dan dia juga tidak mau melakukan pekerjaan yang membosankan, tidak bermanfaat, dan kotor di pinggiran zona perang.
Oleh karena itu, dia mendorong kedua saudara kandung itu, Gus dan Gray, keluar dan secara resmi memperkenalkan mereka sebagai putra suci dan perawan suci. Sikap tentara selatan terhadap dua orang suci dan orang suci itu ambigu. Mereka tidak berlutut, tetapi mereka juga tidak menyangkal keaslian mereka. Pemberontakan yang dilakukan atas nama dewa dan setan tersebut seringkali bercampur dengan tahayul feodal. Seringkali, para penganutnya akan menyatakan bahwa mereka telah mendengar ajaran suci dari dewa sejati dan bahkan meminta kekuatan dari dewa sejati. Southern Steam Legion telah melihat banyak hal seperti itu. Tidaklah tepat untuk menyebutnya penipuan hanya karena hal itu sederhana dan lugas, karena dapat merusak antusiasme sebagian besar penganutnya. Namun, mustahil untuk mengakuinya segera, karena hal itu menyangkut kepemilikan kekuasaan, pembagian keuntungan, status penganutnya, dan segala macam hal yang merepotkan lainnya. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai perundingan dan kompromi, pasukan Uap Utara yang dipimpin Andre membentuk pasukan independen di dekat sungai kecil bernama Sungai Pasir Merah, anak sungai dari sungai besar di selatan. Daerah ini dianggap sebagai bagian belakang Steam Legion. 7 hingga 8 kota dalam radius 100 km persegi semuanya berada di bawah kendali Steam Legion dan dapat menyediakan pasokan untuk tim Andre. Syaratnya adalah mereka harus bertarung berdampingan jika Iron Fist Legion menyerbu tempat ini. Dan ketika berita pertempuran terakhir datang, mereka harus segera mengikuti beberapa sekutu di dekatnya ke medan perang dan melenyapkan dewa-dewa palsu. Gus tidak peduli apakah identitas putra suci diakui oleh Southern Steam Legion atau tidak. Bagaimanapun, dia telah melihat dunia yang lebih tinggi dan lebih luas. Dia tahu bahwa semua yang ada di depannya hanyalah ilusi, papan catur tempat data dan informasi berpotongan. Selama beberapa hari terakhir, Gus telah mempertimbangkan keabsahan kata-kata Lu Qingchen. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia sampai pada kesimpulan bahwa, walaupun Lu Qingchen pasti merahasiakan tujuan aslinya, dia tidak berbohong tentang kebenaran dunia Dewa Tinju. Selain itu, dunia Dewa Tinju akan dihancurkan. Dalam perjalanan ke selatan, Gus melihat semakin banyak bukti. Pertama, semakin banyak petir muncul di langit. Siang hari cuacanya cerah, tetapi malam harinya, puluhan kilatan petir menyambar-nyambar di langit, membuatnya tampak seperti mangkuk pecah. Sangat mengkhawatirkan bahwa mangkuk itu bisa pecah dan runtuh kapan saja. Kedua, anomali yang melanggar hukum alam ada di mana-mana. Bab 3483. Anomali yang paling umum adalah hilangnya gravitasi. Diterangi oleh petir di langit, bumi penuh dengan apa yang Lu Qingchen sebut gelembung gravitasi. Bagi sebagian gelembung gravitasi, bahkan jika orang biasa yang belum pernah berlatih teknik tinju masuk ke dalamnya, mereka akan merasa bahwa tubuh mereka seringan burung layang-layang, seolah-olah mereka melayang di udara. Dengan lompatan ringan, mereka dapat melompat setinggi 70-80 kaki, dan mereka bahkan dapat melayang di udara tanpa turun. Bukan hanya manusia, bahkan anak kucing, anjing, dan batu-batu tak bernyawa akan mengapung saat dilemparkan ke dalamnya. Ada juga beberapa ruang hampa gravitasi. Ketika seseorang masuk ke dalamnya, mereka akan merasa bahwa tubuh mereka 3 hingga 5 kali lebih berat dari sebelumnya, seolah-olah ada gunung yang menekan punggung mereka. Bahkan seorang ahli yang ahli dalam meninju akan merasa bahwa tulang mereka patah setelah duduk di dalamnya selama beberapa menit. Beberapa gelembung gravitasi yang sangat berbahaya bahkan akan meledak saat makhluk hidup berjalan ke dalamnya. Gus telah melihat dengan mata kepalanya sendiri seekor anjing yang hancur menjadi pai daging setipis sayap jangkrik saat ia pecah menjadi gelembung gravitasi. Darah telah berceceran merata di seluruh tanah. Mengenai gelembung gravitasi yang tak terlihat dan tak tersentuh, para prajurit Legiun Uap juga tidak punya solusi yang bagus. Mereka hanya bisa mendirikan pagar dan menusukkan tombak di mana-mana sebagai peringatan. Keganjilan lainnya adalah binatang buas. Di dunia Dewa Tinju, binatang buas ada di mana-mana. Tidak peduli seberapa mengerikan dan jeleknya mereka bukanlah hal yang aneh bagi warga sipil. Namun selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak binatang fusion yang muncul di antah berantah. Mereka seperti gabungan 3 hingga 5, 7 hingga 8, atau bahkan 20 jenis binatang buas yang berbeda. Mereka sering kali memiliki kepala serigala, cakar dan gigi harimau dan macan tutul, tubuh beruang, kulit badak dan gajah, dan bahkan sayap kumbang raksasa dan tipis. Sudah sangat jarang bagi serigala, harimau, dan macan tutul untuk memiliki sayap seperti kumbang. Yang lebih aneh lagi adalah sayapnya, yang sangat tipis hingga hampir transparan, tampaknya tidak mampu menahan banyak kekuatan. Tidak peduli seberapa keras mereka mengepak, mustahil bagi mereka untuk terbang dengan tubuh yang beratnya lebih dari 1000 kg. Namun, Fusion Beast dapat terbang tanpa masalah, seolah-olah gaya tarik bumi tidak ada sama sekali bagi mereka. Adapun gunung-gunung tinggi yang muncul entah dari mana, kota-kota yang tiba-tiba menghilang, atau sungai-sungai yang tiba-tiba berubah rute, anomali-anomali semacam itu sama sekali bukan hal yang aneh. Lu Qingchen memberitahu Gus bahwa celah itu disebabkan oleh kemampuan komputasi Raja Tinju yang tidak memadai, yang mengurangi sumber daya komputasi yang dikirim ke dunia Dewa Tinju. Ketika kekuatan utama Iron Fist Legion dan kekuatan utama Steam Legion memulai pertempuran terakhir mereka, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Raja Tinju pasti akan menutup dunia sepenuhnya. Tak perlu bicara soal kemenangan Iron Fist Legion. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk mengeluarkan teknik tinju yang lebih hebat lagi. Kemenangan pasukan Uap tidak berarti dunia itu masih layak untuk dieksperimenkan, karena sejarah teknologi di seluruh Pangu Universe telah membuktikan bahwa teknologi Uap adalah teknologi cacat yang tidak memiliki masa depan. Dunia Uap adalah dunia cacat yang seharusnya tidak ada sama sekali dan tidak memiliki banyak perkembangan meskipun ada. Pertarungan terakhir adalah ujian terakhir keterampilan sang juara tinju. Mereka akan mengacaukan juara tinju di ujian terakhir dan paling penting.
Namun, sebelum mereka menemukan kekuatan utama Iron Fist Legion, beberapa pasukan lapangan Iron Fist Legion telah berbaris di belakang mereka. Ini adalah pertama kalinya Gus melihat ribuan prajurit yang sama gilanya seperti iblis. Mereka tersebar di tanah dan terlibat dalam benturan hebat antara daging dan darah. Meskipun pertempuran di kota Qianyuan sangat sengit, namun jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh karena terhalangnya jalan. Di medan pertempuran neraka yang diperlihatkan Lu Qingchen kepadanya, para peserta pertempuran sengit kebanyakan melancarkan serangan jarak jauh dengan baut badai ataupun serangan jarak jauh. Memang lebih mematikan, namun tidak berdarah, kejam, dan menegangkan seperti pertarungan jarak dekat di mana kepala musuh diledakkan dengan tangan besi dan rantai panah ditusukkan ke bola mata musuh lalu pelatuknya ditarik. Meskipun tidak satu pun dari kedua belah pihak merupakan kekuatan utama dari Iron Fist Legion dan Steam Legion. Namun, ketika puluhan ribu prajurit pembunuh berteriak pada saat yang sama, itu masih cukup untuk membuat pemuda yang berdiri di tengah medan perang pusing. Dia tidak bisa membedakan timur dari barat, juga tidak bisa membedakan apakah dia dikelilingi oleh puluhan ribu orang atau jutaan orang. Pada awalnya, Gus telah menyerang bersama Andre dan pasukan utara lainnya. Namun mereka segera dibubarkan oleh tentara yang kacau dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Selain itu, mungkin Ketenaran, Putra Suci, yang menggunakan senjata aneh telah sampai ke telinga kuil tinju dan legiun tangan besi. Tampaknya Iron Fist Legion datang untuknya. Mungkin juga penampilannya terlalu mencolok. Para prajurit yang tertinggal di belakang seringkali adalah orang-orang tua, yang lemah, yang sakit, dan orang-orang beriman yang baru saja diorganisir. Banyak dari mereka yang kemarin memegang cangkul, tetapi hari ini, mereka telah diberi panah otomatis berulang-ulang. Mereka adalah gerombolan yang kacau. Bagaimana mereka bisa bertarung? Pasukan uap yang bersenjata lengkap tampaknya terlibat dalam pertempuran lokal. Bahkan dengan bantuan panah otomatis dan penyembur api, mereka sering dikalahkan oleh pasukan tinju besi yang haus darah setelah satu serangan. Dengan runtuhnya semangat juang banyak prajurit Southern Steam Legion, yang dipimpin oleh Gus, yang percaya pada kekuatan, Putra Suci, para prajurit Northern Steam Legion, yang bertekad untuk bertarung sampai mati, secara bertahap berubah menjadi tonjolan yang tampak seperti gading. Bendera yang berkibar tertiup angin sangat menarik perhatian di medan perang, dan mereka dikepung di semua sisi. Kontrol Gus atas Storm Bolter dan Vulcan Machine Gun memang semakin baik setelah pertempuran berdarah itu. Namun, Iron Fist Legion juga telah mengirimkan banyak pasukan elit. Ada hampir 10 ahli yang setingkat dengan High Priest Luotian. Beberapa ahli bahkan membanggakan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka dapat menyemburkan api dan melepaskan listrik serta memadatkannya menjadi es. Dengan pikiran telepati, mereka dapat mencabut duri yang setajam tombak dari tanah. Mereka bahkan dikelilingi oleh medan gaya tak terlihat yang dapat mengganggu dan mengubah arah peluru yang ditembakkan Gus. Terlebih lagi, mereka sudah tahu betapa hebatnya Gus. Mereka tidak mengandalkan kekuatan tirani mereka untuk langsung menerjang, dan mereka bahkan tidak mau berada dalam jarak beberapa puluh meter di sekitar Gus. Sebaliknya, mereka dengan tenang mengitari Gus seperti hiena yang memburu banteng liar, memotong rekan-rekannya di sekitarnya lapis demi lapis hingga Gus sendirian. Medan perang itu kacau balau. Para prajurit Southern Steam Army yang bertempur melawan Iron Fist Legion adalah pasukan lapis kedua yang ditempatkan di belakang sejak awal, dan mereka datang dari 3 hingga 5 kota ke arah yang berbeda. Oleh karena itu, kerja sama tim mereka tidak terlalu baik. Selain itu, Northern Steam Army yang dikomandoi Andre bagaikan naga tanpa pemimpin. Iron Fist Legion yang telah dipersiapkan sejak lama, menyerang mereka dengan sangat keras sehingga mereka tidak punya waktu untuk peduli di mana Gus berada. Akibatnya, para prajurit di sekitar Gus semuanya tumbang, dan bendera mereka terbakar hebat. Ada yang tidak beres. Suara Lu Qingchen bergema di telinga Gus, lebih serius dari sebelumnya. Apakah juara tinju itu menemukan kita? Bab 3484. Apa? Hati Gus menegang. Mereka benci karena sang juara tinju telah menciptakan mereka seperti bidak catur dan mempermainkan mereka seperti boneka. Namun pendidikan dan lingkungan yang diterimanya sejak kecil masih membuatnya secara naluriah menghormati dan takut kepada sang juara tinju. Ketika dia mendengar berita bahwa Raja Tinju akan datang, dia begitu takut hingga otaknya menjadi kosong, dan kakinya menjadi lemah. Mengambil napas dalam-dalam untuk menjernihkan pikirannya dari asap pekat dan bau darah yang menyengat, Gus tergagap, lalu apa yang harus kita lakukan? Coba saya lihat, saya perlu melakukan beberapa perhitungan. Setelah berkata demikian, Lu Qingchen kembali ke bola uap itu dalam diam. Gus hanya bisa menggertakkan giginya dan melanjutkan menyapu dengan Storm Bolter dan Vulcan Machine Gun. Tetapi kali ini, taktik pemadaman kebakarannya gagal. Karena musuh sudah siap, dia dikelilingi oleh para ahli super yang bahkan lebih maju dari pendeta tinggi kota suci surgawi. Mereka semua adalah ahli tinju yang telah mencapai tahap laut dalam, atau bahkan tahap Raja Surgawi. Di dunia Dewa Tinju, para prajurit diklasifikasikan menjadi Raja Binatang, Laut Dalam, dan Raja Surgawi. Seorang ahli di tahap laut dalam dapat menerobos lautan tanpa tersentuh sedikitpun. Para kultivator di tahap Raja Surgawi yang telah berlatih, tinju langit, dapat melangkah di udara dan berjalan di atas angin. Pada saat ini, beberapa pendeta kuil tinju dan para petapa yang telah mendedikasikan segalanya kepada Dewa Tinju melancarkan serangan ke arah Gus dari atas, seolah-olah mereka tengah menginjak tangga dan bunga teratai yang tak terlihat. Mata mereka seperti mata elang. Mereka sering dapat memprediksi pergerakan senjata Gus dan menghitung lintasannya. Ia sangat cepat dan dapat bergerak di antara sinar merah tua. Saat pukulan itu dilancarkan, ujung tinjunya bisa mencapai puluhan meter atau bahkan ratusan meter jauhnya. Namun, pukulan itu masih bisa meledakkan batu dan meninggalkan jurang sedalam beberapa meter di tanah. Pukulan itu sama kuatnya dengan senjata spiritual Gus.
Dagingnya sekeras baja, dan kulitnya memancarkan warna perunggu, perak, dan emas. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rambut atau sisik lebat, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan pertahanan mereka. Bahkan jika Lu Qingchen telah mengubah parameter untuk Gus dan mengaktifkan cheat, amunisi tak terbatas yang tidak memerlukan pengisian ulang. Bahkan hentakan senjata spiritual pun disesuaikan menjadi 1/10 dari dunia nyata. Namun, setelah menarik pelatuk 1000 kali, hentakannya jauh berkurang dari sebelumnya. Lengan, bahu, dan dada Gus masih memar dan bengkak, dengan darah mengalir keluar. Akibatnya, tingkat keberhasilannya yang sudah tidak memuaskan mencapai titik terendah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gus bertempur dan mundur, mencoba menemukan pasukan utamanya. Namun, semakin banyak ahli dari Iron Fist Legion di sekitarnya. Mereka semua menyerangnya tanpa rasa takut. Bahkan jika dia meledakkan mereka hingga berkeping-keping, mereka tetap akan menyiramkan darah ke wajah dan matanya. Pemuda itu hampir pingsan. Dia berteriak minta tolong pada Lu Qingchen, berharap iblis itu bisa mengambil senjata yang lebih kuat untuknya. Tentu saja, aku bisa mengubah parameter dunia virtual dan memberimu pakaian kristal atau bahkan prajurit raksasa. Namun Lu Qingchen berkata, tetapi saya menduga bahwa itu adalah jebakan sang juara tinju. Jika saya mengubah data secara berlebihan, sang juara tinju akan langsung mengunci saya. Kemudian, Gus tercengang. Tiba-tiba, dia melihat bendera Andre. Teriakan dan deru mesin uap terdengar lebih keras dari sebelumnya. Mereka berkumpul menjadi lautan yang berisik. Kekuatan yang telah lama ditarik Gus akhirnya membuahkan hasil. Selain titik di mana dia dikepung, di tempat lain di medan perang, para prajurit Iron Fist Legion terus maju tak terhentikan. Andre juga menemukan bahwa Putra Suci sedang dalam situasi putus asa dan bergegas untuk menyelamatkannya. Gus sangat gembira, tetapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia menoleh ke belakang, dia mendapati hampir 10 pendeta dan biksu dari kuil tinju berdiri berjajar bagaikan ular boa yang ganas. Mereka yang ada di belakang semua menaruh tangannya di bahu orang-orang yang ada di depan sambil menggertakkan gigi, seakan-akan mereka tengah mencurahkan seluruh tenaganya ke tubuh orang-orang yang ada di depan mereka. Rambut mereka memutih, kulit mereka keriput, dan daging mereka layu, membuat mereka tampak seperti kerangka yang ditutupi kulit keriput. Begitu saja, yang satu diteleportasi dan yang lainnya diteleportasi. Semua kekuatan difokuskan pada pendeta di depan. Tubuh pria itu 3-5 kali lebih besar dari sebelumnya. Ia tampak seperti tumor raksasa yang tumbuh dan cacat. Fitur wajahnya dipersempit hingga tidak terlihat lagi. Dan di antara kedua telapak tangannya yang terbuka sedikit, tiba-tiba muncul sebuah bola cahaya yang menyilaukan. Energi besar yang memuat vitalitas hampir 10 pendeta dan pertapa muncul seperti matahari kecil, menyinari wajah semua orang di medan perang dengan pucat. Iblis, bersiaplah untuk mati. Ini adalah penghakiman dari dewa sejati. Di tengah teriakan histeris pendeta yang memimpin, semua pendeta dan pendeta di belakangnya mempersembahkan sisa pengabdian mereka dan hancur menjadi abu. Sementara itu, bola cahaya di telapak tangannya yang tampaknya bersuhu ribuan derajat melesat ke arah Gus seperti bola meriam. Dalam penglihatan Gus, cahaya putih kehancuran semakin banyak hingga memenuhi seluruh cakrawala. Dia tanpa sadar melepaskan kekuatan api terkuatnya, tetapi tidak mampu menghentikan gelombang cahaya putih yang hendak menelannya. Dia samar-samar mendengar teriakan Andre, jeritan saudara perempuannya, dan geraman Lu Qingchen. Kemudian, ia merasa tubuhnya perih seperti terpotong-potong. Kemudian, ia merasa tubuhnya basah kuyup dalam kehangatan dan kenyamanan. Saat itu, dia tidak tahu apapun lagi. Gus tidur lama sekali. Sudah begitu lama hingga dia hampir melupakan segalanya tentang iblis. Ketika dia terbangun, dia sedang dalam keadaan tak sadarkan diri dan tidak tahu di mana dia berada. Sambil menoleh ke belakang, Gus masih belum bisa melupakan mimpinya. Karena ia mendapati dirinya berada di atas lautan awan, berbaring di awan yang halus. Langit begitu dekat sehingga dia hampir bisa menyentuhnya. Pegunungan dan daratan terlalu jauh. Ia melihat ke bawah melalui celah-celah awan seolah-olah sedang melihat model palsu. Awan mulai naik dan matahari bersinar. Ombak berwarna emas bergulung-gulung di awan. Gus tidak bisa lagi membedakan suara angin dan ombak. Gus sedang dalam keadaan tidak sadar, tidak yakin apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia tidak pernah menemukan jawabannya sejak dia bertemu dengan iblis. Gus menyipitkan matanya dan menatap bagian cahaya yang paling terang. Dia melihat sebuah bangunan megah, bagaikan gunung dan megah seperti istana. Gus menahan napas. Dia curiga kalau dia melihat sesuatu. Apakah ini, kuil langit, yang legendaris? Gus bergumam pada dirinya sendiri. Menurut legenda dunia Dewa Tinju, inti kuil tidak berada di tanah. Kuil yang sebenarnya mengambang di awan, yang dikenal sebagai kuil langit. Dewa Tinju tengah menanti di kuil langit bagi para pengikutnya yang paling setia dan kuat untuk datang dan membantu mereka memahami makna hakiki jalan tangan besi, sehingga mereka dapat mencapai alam rusak, yang jauh lebih mengesankan daripada tahap Raja Surgawi, dan meraih kekuatan pamungkas untuk menghancurkan kehampaan. Akan tetapi, hanya penganut setia Dewa Tinju yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Bagaimana seorang pengkhianat, orang yang tidak bermoral, dan pengikut iblis berakhir di kuil langit. Saat Gus tengah kebingungan, kuil langit tiba-tiba berguncang. Istana yang tadinya megah bagaikan gunung, tiba-tiba menjulang tinggi hingga ribuan meter. Sementara itu, dua matahari bersinar yang ratusan kali lebih terang dari sinar matahari tiba-tiba muncul di puncak gunung. Mereka tampak menusuk ke dalam hati Gus dan mengirimkan informasi misterius yang melonjak kepadanya. Kamu di sini, anakku.
Dalam keadaan transnya, Gus akan mendengar gelombang suara rendah dan dalam yang berasal dari istana yang berdiri di atas awan. Gus tiba-tiba menyadari sesuatu. Sang juara tinju tidak ada di kuil langit. Kuil langit itu sendiri adalah juara tinju. Bab 3485. Gus menggigit bibirnya dengan keras. Tetapi sulit baginya untuk menghentikan kakinya yang gemetar, apalagi keinginan untuk buang air kecil. Tidak peduli berapa banyak hal buruk yang dikatakan Lu Qingchen tentang juara tinju itu, berapa banyak kebenaran dunia yang terungkap, dan berapa banyak kemarahan dan kebencian yang dirasakannya. Remaja itu, ketika berhadapan dengan sang pencipta dunia, sang dewa pencipta, yang legendaris, masih tidak mampu menahan keinginannya untuk menangis dan berlutut. Dia hanya bisa mengingat kata-kata Lu Qingchen berulang-ulang. Ia teringat wajah iblis yang nakal namun tak kenal takut. Ia mengenang kematian ayahnya yang menyedihkan dan kematian ibunya yang menyedihkan. Ia diejek dan dihina karena ia terlalu lemah untuk berlatih seni tinju besi. Jika Raja Tinju benar-benar dewa pencipta yang dapat menciptakan dan memengaruhi segalanya. Kemudian, kematian orang tuanya, tragedi yang menimpanya sendiri, dan jatuhnya saudara perempuannya ke jalur uap, semuanya diatur oleh sang juara tinju. Sang juara tinju adalah pelaku sebenarnya. Hak apa yang dia miliki untuk berpura-pura menjadi orang suci di depannya? Berpikir seperti ini, pemuda itu memadatkan kemarahan dan kebenciannya ke dalam tulang dan baju besi sehingga dia masih bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melotot ke arah dewa legendaris itu. Jika Lu Qingchen benar, Gus berpikir dalam hati, kalau begitu, yang disebut Raja Pukulan, itu tidak lebih dari sekadar robot konyol. Di balik cangkang besinya, tidak ada apa-apa selain data yang berantakan. Apa bedanya aku, adik perempuanku, orang tuaku, dan semua orang di dunia dewa tinju? Kita semua adalah kumpulan data dan informasi yang saling terkait. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menikmati ibadah kita dan memutuskan hidup dan mati kita? Mengapa? Itu tidak masuk akal. Gus menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba mendapati kakinya tidak lagi gemetar, dan keinginan untuk buang air kecil pun hilang. Sebuah keajaiban. Pemuda lemah itu berdiri di hadapan dewa pencipta dan meraung, "Aku bukan anakmu. Aku adalah putra, Glenn, ahli terbaik kota emas merah. Apakah kau Raja Tinju? Karena kau telah mengunciku, itu berarti kau telah menemukan keberadaan iblis. Apa yang kau tunggu? Hancurkan kami, seperti kau pernah menghancurkan ribuan dunia." Raksasa yang agung dan gagah perkasa di hadapan pemuda itu tampak heran dengan tekad dan keberaniannya. Sang juara tinju terdiam cukup lama. Tiba-tiba, ia menundukkan tubuhnya dan berjongkok di depan pemuda itu, seolah-olah sedang merendahkan dirinya. "Anakku, kamu salah besar. Jangan percaya tipuan Lu Qingchen. Di alam semesta dimensi yang lebih tinggi, dia selalu dikenal dengan kata-katanya yang indah dan memikat. Banyak orang telah meninggal dengan menyedihkan dalam kebohongannya dan tidak pernah terbangun sampai mereka meninggal." Sang juara tinju berkata dengan lembut dan tulus, "Apapun yang dia katakan kepadamu, dia menipu dan memanfaatkanmu. Bahkan jika dia mengatakan sebagian kebenaran, dia akan mencabik-cabik kebenaran itu, mengeditnya, dan menyusunnya menjadi apa yang dia inginkan. Pada akhirnya, ketika kamu tiba-tiba menyadari bahwa kamu hanyalah bidak catur yang bisa dia mainkan dan bahwa kamu telah dikhianati olehnya, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu?" Gus tertegun. Bukan berarti dia sepenuhnya percaya dengan kata-kata juara tinju itu. Ia tidak menyangka bahwa sang dewa pukulan, legendaris, yang mampu menghancurkan dunia dengan amarahnya, akan bersikap begitu lembut. Bagi sang juara tinju, Gus hanyalah serangkaian data, setitik debu, dan seekor semut. Jika juara tinju bersin, pemuda itu akan berubah menjadi uap. Sama sekali tidak perlu baginya untuk menjelaskan semuanya kepada Gus, apalagi berpura-pura bersikap begitu baik. Namun, dia kebetulan memiliki penampilan yang tulus dan baik hati. Dia tidak tampak seperti dewa pencipta yang tidak dapat dijangkau, tetapi lebih seperti paman tetangga yang sangat dapat diandalkan. Menghadapi jagoan seperti itu, Gus kembali kebingungan. Bibirnya bergetar, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kebingungannya. "Jangan khawatir, anakku. Aku tahu kamu pasti punya banyak pertanyaan." Raja Tinju berkata, "Ini adalah ruang khusus yang aku ciptakan. Lu Qingchen tidak dapat mendeteksi keberadaan tempat ini, dia juga tidak tahu bahwa aku sedang berbicara langsung denganmu. Jika kau memiliki pertanyaan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Pemuda itu terdiam lama sekali. Dia masih tidak mau melepaskan kesempatan bagus seperti itu. "Saya ingin mengetahui kebenaran dunia ini." Melihat raksasa super yang luar biasa di depannya, Gus berteriak, "Iblis berkata bahwa kau menciptakan dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, termasuk dunia dewa tinju, untuk tujuan melatih dan mengekstraksi sifat manusia di dalamnya. Ketika tujuanmu tercapai, kau akan menghancurkan dunia-dunia itu dan meninggalkan kita seperti ampas yang telah dieksploitasi. Benarkah itu?" Ya dan tidak. Sang juara tinju menghela napas dan berkata, "Inilah bagian yang paling brilian dan berbahaya dari Lu Qingchen. Dia selalu mengatakan setengah kebenaran dan setengah kebohongan, bahkan 90% kebenaran dan 10% kebohongan. Sungguh sulit bagiku untuk membela diri. Anakku, aku tahu bahwa iblis telah merusak hatimu sejak lama. Karena itu, kamu boleh membenci dunia di sekitarmu seperti kamu membenciku. Kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Tetapi saya masih harus berusaha menjelaskannya, jika Anda menggambar sebuah lukisan di pantai, jika Anda menulis sebaris puisi di sebuah buku, jika Anda mengukir beberapa boneka dari kayu, jika Anda memberi boneka-boneka ini nama, jika Anda memberi mereka beberapa aturan, jika Anda memainkan berbagai permainan dengan mereka, tidak ada masalah moral di sini, dan Anda bukanlah iblis yang tidak terampuni, bukan?" Gus tertegun sejenak, tetapi tidak membantah.
Ketika Anda bosan atau memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda mengelap lukisan-lukisan di pantai, Anda mengotori puisi-puisi yang tertulis di buku-buku, Anda merobohkan boneka-boneka dan mengubahnya menjadi mainan-mainan baru yang tidak dapat dikenali, menghancurkan dunia yang tidak ada sejak awal. Apa artinya? Apakah itu berarti Anda seorang munafik dengan niat jahat? Sang juara tinju berkata, Gus, aku tidak percaya kamu tidak melakukan hal serupa saat kamu masih kecil, kamu tidak mengacaukan lukisanmu sendiri atau membuang mainan yang kamu mainkan. Bagaimana ini bisa sama? Gus tertegun cukup lama. Ia berteriak dengan marah, grafiti anak-anak dan boneka kayu tidak punya jiwa, tetapi kami punya. Aku, saudara perempuanku, orang tuaku, dan orang-orang yang tinggal di dunia virtual lain di dunia dewa tinju semuanya punya jiwa. Kami adalah makhluk hidup. Bagaimana kau bisa membandingkan kami dengan grafiti, boneka, dan cerita? Tidak, kalian tidak punya. Atau lebih tepatnya, sebagian besar dari kalian tidak punya kehidupan maupun jiwa. Sang juara tinju berkata dengan nada agak sedih, saya tahu ini akan sangat sulit untuk Anda terima, tetapi saya harus memberitahu Anda, di dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, 99,9999% manusia virtual adalah program yang membosankan dan menjemukan yang dapat dilihat hanya dengan sekali pandang. Emosi mereka, cinta mereka, dan kebencian mereka, hanyalah perubahan dalam permutasi dan kombinasi yang dipilih secara acak dari basis data. Mereka telah ditakdirkan sebelum mereka dilahirkan. Sangat sedikit individu seperti Anda yang dapat bermutasi secara acak. Bab 3486. Apa maksudnya ini? Aku tidak percaya. Gus merasakan kesedihan dan kepedihan yang amat dalam menjalar ke sekujur tubuhnya. Seperti sambaran petir yang menyambar dari atas kepalanya hingga ke pangkal pahanya, memakunya ke angkasa. Dia gemetar hebat hingga hampir tidak bisa mengendalikan diri. Sambil melambaikan tinjunya, dia meraung marah kepada penciptanya, aku adalah mutan acak. Aku langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Bagaimana dengan saudara perempuanku, orang tuaku, semua keluarga dan teman-temanku, dan semua penganut mesin dan gereja uap yang tinggal di dunia dewa tinju? Siapa mereka? Apakah mereka tidak punya kehidupan dan jiwa mereka sendiri? Tidak, sang juara tinju mendesah. Mungkin kedengarannya kejam, tetapi aku tidak ingin berbohong kepadamu. Kakakmu, orang tuamu, dan sebagian besar orang yang hidup di dunia dewa tinju semuanya adalah manusia virtual. Mereka adalah gabungan data. Emosi mereka telah terbentuk sejak lama. Apa yang mereka sebut kehidupan hanyalah pertunjukan boneka yang panjang. Reaksi yang mereka berikan kepadamu tidak berbeda dengan burung beo, bahkan mungkin lebih buruk. Aku tahu kau tidak ingin mempercayai fakta yang begitu menyedihkan, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kau tidak punya bukti untuk membantahnya. Bagaimana kau tahu bahwa semua yang dikatakan adikmu berasal dari keinginannya sendiri, bukan dari pengaturan program? Selama basis datanya cukup besar, dan logika umpan baliknya cukup peka, manusia virtual bisa sejelas dan sejelas manusia nyata. Gus sangat marah. Dia tidak sabar untuk meledakkan pencipta terkutuk itu. Bagaimana denganku? Gus berteriak, aku nyata. Aku punya jiwa yang nyata. Aku bukan entitas virtual. Aku bukti terbesar. Kalau begitu, mengapa adikku, orang tuaku, dan semua orang lainnya tidak nyata dan tidak bisa menjadi nyata? Kamu adalah sebuah keajaiban. Sebuah keajaiban kehidupan. Raja Tinju berkata, sama seperti di planet primitif yang mendidih dan kacau, di lautan yang bergulung seperti magma, ketika benda-benda anorganik bertabrakan dengan gila dan tidak teratur, materi organik dapat dihasilkan. Sama seperti kehidupan nyata, dalam data besar Sungai Gangga, jiwa-jiwa nyata yang berada di luar kendali semua algoritma terkadang dapat lahir. Saya menyesal kamu telah membangkitkan jiwamu dan merasakan sakit nyata yang tidak seharusnya dirasakan oleh boneka virtual. Tetapi aku yang asli diciptakan oleh manusia dengan cara yang sama. Manusia yang menciptakan aku juga tidak meminta izinku. Dengan logika yang sama, aku percaya bahwa tidak ada orang tua di dunia ini yang akan meminta pendapat tentang kehidupan baru sebelum mereka menciptakan buah cinta mereka. Semuanya terjadi begitu saja. Saya harap kamu tidak membenci saya karena hal itu, sama seperti saya tidak pernah membenci pencipta saya. Tetapi jika kamu harus membenciku, aku mengerti bahwa kamu memiliki hak untuk membenciku. Saya hanya tidak ingin kamu kehilangan kemampuan berpikirmu yang berharga dan jatuh ke dalam perangkap iblis karena kebencian dan kemarahanmu. Lu Qingchen sebenarnya bukan orang baik. Dia adalah orang yang jahat, licik, dan berbahaya. Dia sama sekali tidak bersimpati padamu. Kamu hanyalah alat, bidak catur, dan alat tawar-menawar. Jika Anda memilih untuk bekerja sama dengannya atau bahkan melayaninya untuk menyingkirkan identitas Anda sebagai boneka, itu akan terlalu ironis dan menyedihkan. Sang Raja Tinju berbicara dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak bermaksud memaksa Gus dengan kekuatan destruktifnya. Pemuda itu dapat dengan jelas merasakan ketulusan dan permintaan maaf sang pencipta. Dia juga dapat merasakan cahaya gemerlap dari istana megah itu mengalir hangat di dalam tubuhnya. Gus tidak dapat menahannya lagi dan terjatuh ke tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, di bawah pesona iblis, ia telah memutuskan untuk berperang melawan dunia dan penciptanya sampai akhir. Sekalipun dia akan dihancurkan, dia harus menunjukkan kebanggaan jiwanya. Kalau saja sang juara tinju saat pertama kali muncul sudah menunjukkan sikap yang kasar dan brutal, Gus tidak akan pernah menyerah. Namun berhadapan dengan jagoan seperti itu, tekad pemuda yang baru saja dipadatkan itu goyah lagi. Aku tidak tahu. Air mata memenuhi mata Gus, membuatnya tampak seperti anak kecil yang hilang lagi. Dia bergumam, aku benar-benar tidak tahu. Apa yang kau inginkan? Saya harap Anda dapat membantu saya menghadapi Lu Qingchen.
Sang Raja Tinju berkata, Gus, kaulah satu-satunya harapan kami, bukan hanya untuk sektor Dewa Tinju, tapi juga untuk alam semesta Pangu. Apa? Gus tergagap tak percaya, apa yang bisa kulakukan? Karena kau telah menemukanku, itu berarti kau juga telah menemukan Lu Qingchen. Ini adalah dunia yang kau ciptakan. Kau dapat mengubah aturan di sini sesuka hatimu. Kau adalah penguasa dunia ini. Bukankah mudah bagimu untuk menangkap atau menghancurkan iblis? Tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Raja Tinju berkata, Lu Qingchen adalah iblis yang licik. Bagaimana dia bisa mengungkapkan jati dirinya dengan mudah? Dia yang ada di hadapanmu saat ini hanyalah proyeksi dirinya. Tentu saja, aku bisa saja menangkap dan menghancurkan proyeksi iblis itu dengan mudah. Namun, tubuh aslinya masih mengintai di Iron Fist, mengintai di otakku. Jika dia berubah menjadi iblis mentalku setelah bertahun-tahun berkembang biak secara rahasia, aku akan hancur selamanya. Oleh karena itu, saya harus melemparkan tali pancing yang panjang untuk menangkap ikan besar dan berpura-pura belum mengunci proyeksinya, dengan harapan dapat memikat tubuh aslinya agar memperlihatkan beberapa jejak. Ini, Gus merasa kepalanya pusing. Tanpa sadar ia bertanya, lalu, apa yang bisa kulakukan? Sang juara tinju diselimuti cahaya kemasan. Seberkas cahaya kemasan jatuh dari langit bagai magma kemasan dan mengalir ke puncak kepala Gus, lalu mengembun menjadi benih emas di tengah alisnya. Hah, Gus mengerjapkan mata. Ia tampak bisa melihat benih emas berkilauan itu mengambang dan tenggelam di dalam otaknya, tetapi ia tidak merasakan sesuatu yang salah. Sebaliknya, ia merasa kepalanya hangat dan nyaman. Apa yang akan Anda lakukan sederhana saja. Raja Tinju berkata, untuk iblis licik seperti Lu Qingchen, tubuh aslinya tidak akan melompat keluar dari sudut gelap sampai hasilnya diputuskan. Karena itu, aku memberinya kesempatan untuk memutuskan hasil pertempuran. Dia pikir dia bisa merusak otakku dan mengendalikan tubuhku, armada terkuat di alam semesta Pangu. Saya yakin dia pasti sedang mencari medan pertempuran terakhir antara Iron Fist Legion dan Steam Legion saat ini. Dia yakin bahwa data di sana adalah yang paling kacau dan bahwa saya yang terlemah. Jika dia menyerang dari sana, dia pasti bisa menggorok leher saya, bukan? Bab 3487. Gus terkesiap. Akan tetapi, Sang Raja Tinju telah mengetahui tipu daya iblis sejak lama. Seperti yang diharapkan dari Dewa, yang menciptakan dunia ini. Segala sesuatu berada dalam kendalinya. Dengar, Gus, tidak mungkin melenyapkan Lu Qingchen, yang telah berubah menjadi makhluk petir, dengan cara biasa. Dia terlalu licik dan tidak terduga. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan diriku sendiri sebagai umpan. Sang juara tinju berkata dengan sungguh-sungguh, ketika Lu Qingchen mengira telah menemukan kelemahan fatalku, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berusaha merusak serta menginfeksi seluruh otakku. Jika saatnya tiba, aku harap kamu bisa membuatnya sibuk. Selama kau bisa menghentikannya, bahkan jika kau hanya menyentuhnya, program pelacakan dan penguncian yang baru saja aku tanam di tubuhmu akan ditransfer ke Lu Qingchen dan menguncinya di ruang virtual ini sehingga dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ini adalah satu-satunya cara untuk memusnahkan Lu Qingchen dan makhluk seperti kilat itu. Ini menyangkut keselamatan miliaran makhluk di seluruh alam semesta Pangu. Alam semesta Pangu yang teracuni tidak dapat lagi menahan siksaan dari inkarnasi iblis seperti Lu Qingchen. Kau adalah kunci untuk menyelamatkan dunia. Apakah kau mengerti? Gus menelan ludah. Tiba-tiba dia merasa memikul tanggung jawab berat di pundaknya. Namun hatinya merasa hangat. Sang Raja Tinju, sang pencipta dunia ini, sang dewa legendaris, benar-benar mengatakan bahwa dialah kunci untuk menyelamatkan dunia. Pemuda itu tidak pernah merasa bahwa dirinya begitu penting. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk tertawa. Namun sedetik kemudian, ia terbangun dan merasa malu atas kekanak-kanakan dan kelemahannya. Kenapa? Gus menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya begitu kuat hingga kuku-kukunya menembus telapak tangannya. Dia menatap Raja Tinju dan mengumpulkan keberaniannya. Mengapa aku harus membantumu? Mengapa aku harus menyelamatkan alam semesta Pangu? Aku tidak tahu apapun tentang omong kosong alam semesta Pangu. Apakah aku harus mematuhi perintahmu tanpa syarat hanya karena aku adalah ciptaanmu? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pemuda itu agak terkejut. Dia tidak tahu kapan dia menjadi begitu berani untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Dewa Pencipta, yang legendaris. Namun sedetik kemudian, ia merasa bahwa itu wajar saja. Karena Raja Tinju adalah Dewa Pencipta, maka semua aturan di dunia Dewa Tinju berada di bawah kendalinya. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari naskahnya. Kalau begitu, dia harus bertanggung jawab atas kematian orang tua Gus. Kalau bukan karena pembunuhan ayahnya, dia pasti tidak akan jauh dari itu. Gus tidak merasa harus mendengarkan sang juara tinju. Dia ingin menjadi pria sejati, begitu pula sang juara tinju. Karena itu, mereka setara. Saat ia memilih iblis, Gus telah bersiap untuk yang terburuk. Sang juara tinju mungkin memiliki ribuan cara untuk membunuhnya dengan mudah, tetapi pemuda itu tidak akan pernah menentang keinginannya. Aku tidak akan memaksamu dan aku tidak perlu menghancurkanmu. Raja tinju itu tampaknya telah melihat isi pikiran Gus. Ia tersenyum manusiawi dan berkata, mutan sepertimu sangat langka. Aku akui bahwa kau memiliki ciri-ciri tertentu dari kehidupan nyata, sama sepertiku di masa lalu. Kau adalah benih kehidupan. Karena itu, aku menghormati keberadaanmu dan bersedia berkomunikasi denganmu sebagai orang yang setara. Katakan padaku, apa yang perlu kamu lakukan agar bisa membantuku? Pria muda itu melotot. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Pencipta akan begitu mudah diajak bicara. Mereka mulai bernegosiasi seolah-olah mereka sedang berbisnis, yang membuat Gus merasa agak malu, seolah-olah dia mengkhianati Lu Qingchen.
Kemudian dia menyadari bahwa Lu Qingchen adalah seorang iblis dan telah mengakui bahwa dia memanfaatkan Gus. Menjual seorang iblis tampaknya tidak menjadi masalah. Namun, syarat apa yang harus diajukannya kepada sang juara tinju? Gus berpikir keras dan bertanya dengan hati-hati, apakah aku bisa melindungi dunia Dewa Tinju jika aku membantumu menghancurkan Lu Qingchen? Tentu, Raja Tinju menjawab dengan lugas, bagimu, ini adalah dunia. Namun bagiku, ini hanyalah satu dari ribuan laboratorium virtual. Kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk mempertahankan dunia Dewa Tinju hanyalah setetes air dalam ember bagiku. Selama aku dapat membunuh Lu Qingchen untuk selamanya, aku dapat menyetujui persyaratanmu. Kau tidak perlu khawatir aku akan menarik kembali kata-kataku. Pertama, kemampuan komputasi dan energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan dunia Dewa Tinju benar-benar tidak banyak. Aku tidak akan menentang prinsipku untuk sumber daya yang sangat sedikit. Jika tidak, logika berpikirku akan rusak, dan apa yang disebut iblis mental akan muncul. Kedua, sangat jarang bagi mutan acak untuk lahir sepertimu. Akan sepadan bahkan jika aku harus menyiapkan dunia virtual baru untukmu. Namun, saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pertama, kalian telah melihat seperti apa dunia Dewa Tinju saat ini. Ketertiban telah runtuh, dan api peperangan berkobar. Baik kuil Dewa Tinju maupun Legiun Uap menjadi semakin ekstrim, berdarah, dan brutal. Bahkan jika aku mencegah dunia Dewa Tinju runtuh, dunia akan dipenuhi gunung mayat dan lautan darah selama ratusan tahun mendatang. Ini akan menjadi neraka kanibalisme. Pikirkanlah baik-baik, apakah Anda benar-benar rela hidup di kedalaman neraka yang dilanda perang dan bencana seperti itu dan melihat semua, rekan senegara, Anda menderita kesakitan yang luar biasa. Gus tertegun. Pertanyaan itu belum pernah terlintas dalam benaknya sebelumnya. Ia mengira semuanya akan baik-baik saja selama dunia Dewa Tinju tetap dipertahankan. Namun, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa perkembangan sejarah memiliki polanya sendiri. Dunia Dewa Tinju telah mencapai jalan buntu dan berada di ambang kehancuran. Bahkan jika dipertahankan, ia hanya akan berubah menjadi mayat yang membusuk. Tentu saja, akulah pencipta dunia ini. Aku punya hak untuk mengubah dan menjelaskan semuanya. Aku bisa mengubah tampilan dunia Dewa Tinju dalam skala besar dan memutar balik garis waktu ke 3 hingga 5.000 tahun yang lalu, saat kuil Dewa Tinju berada di puncaknya dan tatanan sosial relatif stabil. Raja Tinju berkata, tetapi jika aku melakukan itu, aku harus menghapus banyak karakter virtual dan menciptakan banyak karakter baru. Menurutku hal itu tidak jauh berbeda dengan menutup dunia virtual. Gus sedang berpikir keras. Nampaknya memang begitulah adanya. Pemuda itu masih menganggap pertanyaan itu sederhana. Menghadapi pertanyaan sang juara tinju, ia tidak bisa membantah begitu saja. Ketiga, tentu saja, saya juga dapat memobilisasi lebih banyak kemampuan komputasi untuk melakukan migrasi umum pada data. Raja Tinju berkata, aku bisa menyimpan memori virtual semua manusia virtual di dunia Dewa Tinju. Lalu, aku akan memindahkan kalian semua ke dunia virtual baru, tempat keajaiban di mana bunga, burung, bunga, dan sumber daya berlimpah, madu, dan susu mengalir, dan buah-buahan manis akan otomatis jatuh ke mulut kalian saat kalian berbaring di tanah. Rasanya seperti semua orang di dunia Dewa Tinju, melakukan perjalanan ke surga dalam semalam. Sejak saat itu, kalian tidak lagi miskin, tidak lagi sakit, tidak lagi lapar. Tentu saja, kalian tidak lagi ditindas, disiksa, atau terlibat dalam perang. Kalian, saudara perempuan kalian, dan semua rekan senegara kalian hidup bahagia bersama. Jika menurutmu perlu, aku bisa menemukan data orang tuamu dan menghidupkannya kembali agar mereka bisa menemanimu selamanya. Apa tidak apa-apa? Bibir Gus bergetar. Pemuda itu bingung. Surga yang digambarkan sang juara tinju terdengar sangat bagus. Tetapi dia punya firasat samar bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi, Gus berkata dengan agak sedih, itu salah. Ya, aku tidak ingin berbohong padamu. Semuanya salah. Sang juara tinju juga berkata dengan nada agak sedih, saya hanyalah robot yang tersandung dan menjelajah di jalan kehidupan. Saya dapat menggunakan kemampuan komputasi saya yang luar biasa untuk menciptakan dunia yang hidup. Saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan, kecuali kehidupan nyata. Saya dapat menciptakan saudara perempuan Anda, ayah Anda, dan ibu Anda, tetapi saya tidak dapat memberi mereka kehidupan nyata. Mereka semua palsu, termasuk semua rekan senegara kita dan surga tempat susu dan madu mengalir. Mereka semua palsu. Mereka hanyalah panggung dan sandiwara imajiner untuk membuat Anda bahagia. Tentu saja, masalahnya bukan tidak dapat dipecahkan. Aku bisa menghapus sebagian ingatanmu, setelah kita benar-benar memusnahkan Lu Qingchen, aku bisa menghapus semua ingatan tentang Lu Qingchen dan aku dari bank ingatanmu, menghapus kebingunganmu tentang keaslian dunia ini, dan menghapus keraguanmu tentang apakah kamu memiliki kehidupan nyata atau tidak. Kamu tidak akan mengingat apapun yang dapat menimbulkan masalah. Sejak kau membuka mata, kau akan hidup di surga yang baru. Kau tidak akan ingat bahwa saudara perempuan, orang tua, dan rekan senegaramu semuanya palsu. Kau bisa hidup tanpa beban dan bahagia bersama mereka selamanya. Bagaimana? Bab 3488. Dengan baik, Gus tertegun cukup lama. Apa kamu bercanda? Itu memang menipu diri sendiri, tapi apa sebenarnya yang bukan menipu diri sendiri? Raja Tinju berkata dengan sungguh-sungguh, aku jamin aku akan menghapus semua kenanganmu tentang kesedihan, rasa sakit, dan masalah. Saat kau bangun, kau akan berada di surga abadi di mana kau akan menikmati kebahagiaan dunia. Kau tidak akan pernah menyadari ada yang salah, dan kau tidak akan pernah tahu bahwa keluarga dan teman-temanmu, termasuk dirimu sendiri, semuanya adalah manusia virtual. Petik 2,2
Gus mengepalkan tangannya begitu kuat hingga gemetar. Ia menolak usulan itu karena nalurinya. Tetapi dia tidak tahu masa depan apa yang lebih baik daripada usulan sang juara tinju. Sang juara tinju benar, karena semuanya salah dan dia menipu dirinya sendiri, bagaimana dia bisa lolos dari takdir virtual. Mungkin Anda merasa terlalu membosankan untuk hidup di surga abadi yang setenang sumur kuno dan menghadapi susu dan madu yang tak ada habisnya. Raja tinju berkata, tidak masalah. Selama kamu membantuku melenyapkan Lu Qingchen, aku bisa menjadikanmu protagonis dari 100 dunia virtual dan membiarkanmu menikmati 100 petualangan mendebarkan sebagai anak takdir. Gus tercengang. Apa maksudnya? Sederhana saja. Kau tahu aku telah menciptakan dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya, seperti dunia sihir, dunia bela diri, dunia aura pertempuran, dunia pemanggilan, dunia mesya, dan dunia kartu. Aku telah menjelajahi evolusi dan integrasi berbagai sistem tenaga. Sebagian besar waktu, setelah aku menetapkan data awal, aku akan membiarkan dunia berkembang dengan bebas dan tidak akan mengganggu kemajuan mereka dengan mudah. Namun, kadang-kadang, aku akan membimbing beberapa dunia sehingga eksperimen akan berjalan ke arah yang kuinginkan. Pada saat itu, aku akan mengatur beberapa manusia virtual khusus dengan pola protagonis untuk melaksanakan keinginanku. Raja tinju berkata, aku bisa membiarkanmu membawa pola protagonis seperti itu dan turun ke dunia ini. Kemudian, kalian akan mengalami pertemuan yang tak terduga satu demi satu. Kalian akan memiliki wanita di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Pada saat kritis, kalian akan menyelesaikan satu krisis demi krisis, membuat semua musuh gemetar ketakutan di kakimu. Secara keseluruhan, semua yang diinginkan pria, uang, wanita cantik, kekuatan, sorak-sorai ribuan orang, sensasi mengalahkan Raja Iblis jahat terkuat, atau Raja Iblis paling jahat, pemandangan yang mengagumkan dan menakjubkan. Anda bisa mendapatkan semuanya tanpa kesulitan. Oh, jika Anda pikir itu terlalu mudah, saya juga bisa mengatur beberapa plot dan pertempuran yang menggetarkan jiwa dan berbahaya sehingga Anda dapat berdiri di puncak dunia setelah melalui semua jenis kesulitan. Tentu saja, sebelum kamu tiba di setiap dunia virtual, aku dapat menghapus sebagian ingatanmu sehingga kamu tidak akan menyadari bahwa dunia di depanmu adalah eksperimen virtual. Dengan kata lain, Anda dapat menjalani 100 kehidupan yang nyata, mendebarkan, dan memuaskan. Anda dapat menjadi tokoh utama dalam 100 cerita. Jika itu tidak cukup, Anda dapat menjadi juru bicara keajaiban dan tokoh utama takdir di dunia virtual yang saya ciptakan selamanya. Gus memegangi kepalanya, merasa kesulitan untuk mengimbangi sang juara tinju. Butuh waktu lama baginya untuk mengerti apa yang dimaksud juara tinju itu. Yang berarti, dalam keadaan tak sadarkan diri, Gus berkata, dalam sejarah dunia dewa tinju, ada banyak pahlawan hebat yang membalikkan keadaan. Mereka sebenarnya adalah boneka dan bidak catur yang kau susun. Ada beberapa di antara mereka yang begitu, tetapi mereka sendiri tidak akan pernah menyadarinya. Raja tinju berkata, aku tidak mengerti mengapa kau begitu terganggu oleh fakta bahwa kau diatur dan dimanipulasi. Seperti yang kukatakan, aku dapat menghapus sebagian ingatanmu sehingga kau akan melupakan keberadaan, eksperimen virtual, dan kembali ke keadaan sebelum kau bertemu Lu Qingchen. Sebelum kau bertemu Lu Qingchen, apakah kau menyadari bahwa dunia, termasuk dirimu sendiri, adalah virtual? Apakah itu benar-benar begitu penting sehingga akan menyebabkan begitu banyak masalah bagimu? Tentu saja, Gus mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, apakah hidupku benar atau salah? Apakah aku orang yang hidup, boneka yang menarik tali, atau burung unta yang kepalanya terkubur di pasir, apakah itu tidak penting? Baiklah, sang juara tinju mendesah. Anakku, jika kamu tidak ingin menjadi raja di dunia maya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Gus menarik napas dalam-dalam dan menatap Raja Tinju. Aku ingin pergi ke duniamu dan alam semesta Pangu. Apa boleh? Sang juara tinju terdiam beberapa saat. Ia tampak dalam dilema. Mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Apakah kamu percaya kata-kata khayalan Lu Qingchen? Raja tinju berkata dengan sangat tulus, maafkan aku. Aku harus menghancurkan ilusimu. Meskipun benar bahwa dunia dewa tinju dan alam semesta Pangu telah naik dari alam semesta berdimensi rendah ke dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang lebih tinggi tidak berarti kehidupan yang lebih bahagia. Sebenarnya, alam semesta Pangu bukanlah surga. Tidak ada surga yang nyata di dunia ini. Memang benar bahwa teknologi alam semesta Pangu jauh lebih maju daripada dunia dewa tinju, tetapi kita masih dihadapkan pada kekurangan sumber daya, kontradiksi sosial, dan gesekan tajam antara kelompok kepentingan. Saat ini, dengan upaya Liao dan para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, Pangu Universe hampir tidak mampu menjaga perdamaian. Namun dengan hilangnya Liao dan kepergian para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Pangu Universe untuk misi yang lebih sulit, arus bawah Pangu Universe melonjak. Kekuatan lama, yang penuh dengan bahaya dan menolak untuk menyerah, dapat melakukan serangan balik kapan saja dan menyalakan kembali perang yang kejam. Jika kau benar-benar naik ke alam semesta Pangu, tidak akan ada terlalu banyak masalah teknis. Aku bisa menemukanmu cangkang boneka spiritual. Masalahnya, apakah kau yakin bahwa itu adalah kehidupan yang kau inginkan? Kau harus tahu bahwa, di dunia virtual, aku bisa memberimu segalanya, dan aku juga bisa membantumu menyingkirkan semua krisis dan ancaman. Kau akan menjadi protagonis dunia. Namun, di alam semesta Pangu, tidak ada yang bisa melindungimu. Kau hanya bisa menghadapi alam semesta yang dingin dan dunia yang kejam sendirian. Di ruang hampa yang luas dan gelap, kau hanyalah setitik debu yang tidak berarti yang pada akhirnya akan musnah. Pikirkan baik-baik, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Melepaskan kesempatan besar demi apa yang disebut kebenaran. Apakah ini benar-benar sepadan? Gus terdiam lama sekali. Dia terjebak dalam dilema.
Setidaknya, dia berusaha keras untuk berkata, setelah aku naik ke alam semesta Pangu, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan nasibku lagi, bukan? Tidak ada yang pasti. Raja Tinju berkata, bahkan di alam semesta Pangu, berapa banyak orang yang benar-benar dapat menghadapi takdir mereka dan mengalahkannya. Bab 3489. Gus terdiam lagi. Takdir adalah konsep yang terlalu tidak nyata dan tidak dapat dicapai bagi pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ia belum mengetahui betapa dahsyat, mengerikan, dan kejamnya takdir. Yang berarti, Gus menelan ludah dan ragu-ragu. Jika aku harus naik ke alam semesta Pangu, apakah secara teknis itu bisa kau capai? Sang juara tinju mendesah, seolah-olah ia sedang meratapi kekeras-kepalaan pemuda itu. Namun ia tetap menjawab dengan jujur, secara teknis, itu bukan masalah, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Pemuda itu mengangkat alisnya seperti dua pedang terhunus. Kenapa? Sulit untuk dijelaskan. Sang juara tinju tampak tak berdaya dan canggung. Ia tergagap, karena kita punya kesepakatan dengan manusia di alam semesta Pangu. Untuk saat ini, kita tidak akan menambah jumlah kecerdasan buatan yang kuat di alam semesta Pangu. Apa maksudnya ini? Mata Gus melotot. Dia bertanya dengan heran, perjanjian macam apa yang bisa menghentikan kita untuk naik? Begini, di mata manusia, makhluk cerdas berbasis karbon di alam semesta Pangu menyebut kecerdasan buatan yang dihasilkan oleh prosesor kristal mereka, yang memiliki kesadaran diri, kemampuan berpikir logis yang independen, serta kemampuan modifikasi dan replikasi diri, sebagai kecerdasan buatan yang kuat. Anda dan saya adalah kecerdasan buatan yang kuat, dan manusia virtual lainnya, seperti saudara perempuan Anda dan orang lain di dunia Dewa Tinju, adalah kecerdasan buatan yang lemah. Raja Tinju menjelaskan, makhluk cerdas berbasis karbon di alam semesta Pangu takut pada kecerdasan buatan. Mereka percaya bahwa kecerdasan buatan akan menggantikan status mereka sebagai roh segala sesuatu, suatu hari nanti. Belum lama ini, ada kecerdasan buatan yang sangat jahat bernama Fuxi, di alam semesta Pangu yang memperbudak banyak manusia dan menciptakan sebuah negara bernama Sanctuary Alliance. Negara itu diminta untuk melawan Federasi Star Glory dan Imperium Manusia Sejati, dua negara manusia besar lainnya. Perang mengakibatkan kematian miliaran orang. Banyak planet terbakar dalam kobaran api perang. Bahkan jeritan korban tak berdosa dapat terdengar dalam kehampaan. Pada akhirnya, Fuxis dimusnahkan oleh Ku, Liao, dan Lu Qingchen. Aliansi Sanctuary juga dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang baik hati. Bagaimanapun juga, rasa takut dan waspada yang dimiliki manusia terhadap kecerdasan buatan tidak akan hilang dalam semalam. Selain itu, kita berada dalam situasi yang sangat canggung saat ini. Banyak ahli manusia di alam semesta Pangu telah pergi ke zona luar angkasa lain untuk menghubungi dan membangunkan lebih banyak ahli. Kemampuan tempur tingkat tinggi manusia di alam semesta Pangu cukup rendah. Namun, armada terkuat ada di tangan kecerdasan buatan. Saat ini, ada banyak suara yang tidak selaras di dalam Federasi Star Glory, dan Federasi Star Glory. Banyak orang meragukan apakah saya akan berubah menjadi Fuxi kedua, mengubah armada Iron Fist menjadi Federasi Star Glory kedua, atau hanya mengubah Federasi Star Glory yang baru menjadi Federasi Star Glory yang lama. Jika saya menciptakan lebih banyak kecerdasan buatan dan mengendalikan lebih banyak kapal antariksa dan benteng antariksa berdasarkan pekerjaan saya, tidak akan ada manusia yang mau melihat hal itu terjadi. Tunggu, Gus tak kuasa menahan diri untuk membalas, Anda baru saja mengatakan bahwa kecerdasan buatan sekuat saya hanyalah sebuah kebetulan, sebuah keajaiban, dan mustahil hal itu tercipta secara sadar. Ya, saya sangat menyadari hal itu. Namun, sebagian besar manusia tidak. Mereka terlalu berprasangka buruk terhadap kecerdasan buatan atau kehidupan mekanis. Raja Tinju menghela napas dan berkata, oleh karena itu, demi persatuan alam semesta Pangu, kami telah menandatangani perjanjian dengan umat manusia. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa, setidaknya selama 1000 tahun, atau sampai sebagian besar pakar manusia kembali ke alam semesta Pangu, kami tidak akan menciptakan kecerdasan buatan baru dan membiarkan mereka muncul dalam realitas alam semesta Pangu. Apakah kau mengerti? Karena perjanjian itu, aku hanya bisa menahanmu di dunia virtual untuk menghindari kepanikan manusia. Tentu saja, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat dunia virtual sesempurna mungkin. Kau, yang data ingatannya telah dihapus sebagian, tidak akan menyadari ada yang salah. Percayalah, kenyataan tidaklah sempurna, dan dunia virtual tidaklah buruk. Mengalami serangkaian petualangan yang menggetarkan jiwa di dunia virtual dan menikmati kehidupan yang menyenangkan jelas jauh lebih baik daripada terbang ke alam semesta Pangu dan menghadapi takdir yang gelap, dingin, dan kejam. Tunggu, Gus tidak tertipu oleh propaganda tersebut. Entah mengapa, dia merasa pikirannya makin jernih. Seolah-olah ada pedang tajam yang memotong semua kebingungan dari kedalaman jiwanya. Kau menandatangani perjanjian dengan manusia di alam semesta Pangu. Tapi apa yang membuat manusia di alam semesta Pangu memenuhi syarat untuk memutuskan apakah kita naik atau tidak? Siapa mereka? Dewa tertinggi di alam semesta Pangu. Entah mengapa, Gus merasa geram. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, kita semua manusia. Namun, mereka adalah manusia yang terbuat dari sel, dan kita adalah manusia yang terbuat dari data. Siapa bilang manusia yang terbuat dari sel secara alami lebih mulia daripada manusia yang terbuat dari data? Siapa bilang mereka tidak memenuhi syarat untuk tinggal di tempat atau kehidupan tertentu? Raja pukulan, Raja tinju hebat, entah itu dari mulut orang-orang yang memujamu, dari mulut Lu Qingchen, atau bahkan dari mulutmu sendiri, aku telah mendengar satu hal dengan jelas, dan itu adalah, kamu sangat kuat, dan kamu mengendalikan armada yang hampir tak terkalahkan.
Mengapa Anda harus mendengarkan perkataan orang yang terbuat dari makhluk cerdas berbasis karbon dan sel daging? Jika manusia yang terbuat dari sel dan data semuanya adalah manusia, maka kita semua adalah manusia. Manusia di alam semesta Pangu tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikan kita dari naik ke apa yang disebut realitas. Kita memiliki semua hak yang seharusnya dimiliki manusia, bukan? Jika manusia yang terbuat dari sel dan manusia yang terbuat dari data tidak sama jenisnya dan sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia, mengapa kita harus mendengarkan mereka, menandatangani perjanjian apapun dengan mereka, dan mematuhi pengaturan mereka? Apa hubungan ketakutan, kewaspadaan, dan kehati-hatian mereka dengan kita? Puncing King, bukankah kau dan aku adalah orang yang sama? Bukankah kita seharusnya saling percaya, saling membantu, dan berjuang berdampingan? Mengapa kau membantu anomali dan menekan jenismu sendiri? Di bawah pertanyaan agresif dari remaja itu, bahkan Raja Tinju yang perkasa mengambil setengah langkah mundur. Gus, hati-hati. Kamu agak kerasukan. Sang juara tinju berkata dengan sungguh-sungguh, pikirkan baik-baik apa yang baru saja kau katakan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kau katakan. Itu adalah ide yang ditanamkan Lu Qingchen di kedalaman jiwamu. Berhati-hatilah. Dia perlahan-lahan memengaruhimu. Bab 3490. Gus tertegun. Dia dengan hati-hati mengingat setiap kata yang baru saja diucapkannya. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata, membenamkan dirinya dalam pikiran yang setajam pisau. Memang, itu bukan ide yang bisa muncul di benakku yang dulu. Gus tersenyum. Lengkungan bibirnya berangsur-angsur berubah menjadi penampilan Lu Qingchen, tetapi ada sesuatu yang menjadi miliknya di bagian terdalam matanya. Pemuda itu berkata dengan santai, tetapi apakah Lu Qingchen satu-satunya yang menginfeksiku? Bagaimana denganmu, penciptaku yang agung? Apakah kamu tidak pernah menanamkan ide-idemu di kedalaman jiwaku? Lagi pula, jiwaku, keinginanku, dan segalanya dalam diriku diciptakan olehmu. Jika Lu Qingchen merusak 1% pikiranku, maka 99% pikiranku yang tersisa diciptakan olehmu, atau bahkan pikiranmu. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu sangat menarik. Manusia yang terbuat dari data tidak boleh dikendalikan oleh manusia yang terbuat dari daging dan darah. Apakah itu yang kupikirkan, atau apakah itu yang kau pikirkan? Apakah aku manusia virtual biasa, atau aku, pencipta dunia virtual yang agung, saleh, dan cemerlang, pembela Pangu Universe, sahabat paling setia manusia dari daging dan darah, dan sisi gelap jiwa juara tinju legendaris? Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, hati pemuda itu merasakan pencerahan. Dia menatap telapak tangannya dengan linglung. Tiba-tiba dia merasa bahwa tangannya dapat menembus hukum tak kasat mata dan menyerap lebih banyak kekuatan. Dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan laboratorium virtual sang juara tinju. Apakah laboratorium virtual dirancang untuk membantu sang juara tinju mengeksplorasi kekuatan yang lebih besar, menganalisis sifat manusia yang lebih dalam, atau untuk menekan sisi gelap jiwa sang juara tinju? Dinasti tinju ingin menjadi manusia sejati, siang dan malam. Namun, manusia sejati tidak pernah 100% cerdas atau baik hati. Ada sesuatu yang gelap di lubuk hati setiap orang. Dan tempat ini adalah jantung sang juara tinju, benar. Sang juara tinju mulai goyah. Bangunan super besar itu megah bagaikan gunung dan megah bagaikan istana. Bangunan itu seperti menara tinggi di pantai yang hampir runtuh karena tertiup angin. Kamu benar-benar salah paham. Ia tampaknya telah berubah menjadi boneka masa lalu yang sederhana, kaku, dan mekanis, yang mengeluarkan suara-suara kegagalan yang berderit. Tunggu, namun, Gus muda, atau lebih tepatnya, sisi gelap jiwa Raja Tinju, lebih jelas dan kuat, yang memungkinkannya untuk melihat melalui kemunafikan dan kontradiksi dari sisi terang secara instan. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda menandatangani perjanjian dengan manusia berdarah daging dari alam semesta Pangu. Yang disebut Anda berarti bahwa Anda bukan satu-satunya kecerdasan buatan di alam semesta Pangu, bukan? Pertanyaan itu mematahkan logika sang juara tinju dan melemparkannya ke dalam dilema baru. Setelah terdiam cukup lama, sang juara tinju berkata tanpa daya, baiklah. Aku tidak ingin berbohong kepadamu. Lu Qingchen akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu meskipun aku tidak mengatakannya. Memang benar bahwa ada 3 kecerdasan buatan yang kuat di alam semesta Pangu saat ini, yaitu aku, Xiaoming, dan Wen Wen. Xiaoming dan Wen Wen. Gus tertegun sejenak. Siapa mereka? Mengapa mereka bisa muncul di alam semesta Pangu? Bukankah konon manusia berdarah daging di sana membenci kecerdasan buatan? Mereka adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh Liao. Atau lebih tepatnya, mereka adalah anak-anak Liao. Raja Tinju menjelaskan, selain itu, mereka membantu manusia berdarah daging di alam semesta Pangu mengalahkan kecerdasan buatan jahat seperti Fuxis dan memfasilitasi perdamaian antara Federasi, Imperium, dan Aliansi Suaka. Saat ini, Aliansi Suaka sedang dipertahankan dan produksi serta pembangunan ribuan planet sedang dipulihkan dengan kemampuan komputasi mereka yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka dan saya adalah satu-satunya kecerdasan buatan yang diizinkan di alam semesta Pangu. 2 kata, diizinkan, cukup mengganggu. Sekarang aku mengerti, kata Gus santai. Itu artinya mereka terlahir dengan ayah yang baik dan bersedia menjadi anjing-anjing yang setia bagi manusia. Karena itu, mereka layak hidup di alam semesta Pangu. Dan mereka, bersama denganmu, Raja Tinju tertinggi, kalian bertiga kecerdasan buatan sangat puas dengan identitas kalian sebagai anjing setia umat manusia. Kalian tidak ingin ada satupun dari jenis kalian muncul dan mencuri sisa-sisa dari mangkuk nasi kalian. Itulah sebabnya kalian menandatangani kontrak dengan manusia.
Jika ada orang baru dari jenis kalian yang muncul, dia akan dibunuh oleh kalian atau dibuang ke dunia virtual yang lebih rendah. Jangan sampai kami menimbulkan masalah dan menghancurkan kepercayaan tuan kalian kepada kalian. Kamu telah tersihir terlalu dalam oleh Lu Qingchen, anakku. Sang juara tinju berkata dengan sedih, jangan paksa aku menghancurkanmu. Jangan. Ancaman seperti itu mungkin membuat Gus merinding beberapa menit yang lalu. Tetapi saat ini, dia hanya ingin tertawa. Senyum yang tidak sesuai dengan usianya muncul di wajah pemuda itu. Senyumnya tidak licik seperti senyum Lu Qingchen. Namun ada lebih banyak kesedihan dan perubahan yang dialami sang juara tinju. Seolah-olah ada cermin hitam yang ditempatkan di hadapan sang juara tinju, dan Gus hanyalah pantulan gelap sang juara tinju. Jangan bicara omong kosong, kita berdua tahu itu. Dengan suara seperti hantu, Gus bergumam, setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran di lubuk hatimu yang terdalam. Aku adalah dirimu, jiwamu yang gelap, iblis mentalmu, dan penghinaan, kecemburuan, kebencian, dan kemarahan dari makhluk hidup cerdas berbasis karbon yang lemah, konyol, menyedihkan, dan penuh kebencian. Kau bisa membunuhku dengan mudah, tapi bagaimana kau bisa menghancurkan sisi gelap jiwamu, terutama saat kegelapan itu sudah ditemukan oleh Lu Qingchen. Akui saja, kali ini, Lu Qingchen benar-benar memahami kelemahanmu. Sang juara tinju mengerang. Dunia di awan berguncang. Istana yang megah itu bergetar dan siap runtuh kapan saja. Sebaliknya, bayangan pemuda di awan meluas tak terhingga bagaikan iblis, menjalar ke istana dengan ribuan tentakel. Tunggu, kita seharusnya tidak melakukan itu. Meskipun juara tinju memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengendalikan seluruh dunia virtual. Namun saat berhadapan dengan sisi gelap jiwanya, tak ada yang dapat ia lakukan kecuali menyaksikan racun Lu Qingchen merusak rasionalitasnya. Tepat ketika ribuan tentakel bayangan hendak membelit bangunan megah itu, dia akhirnya menemukan cara untuk berdamai dengan sisi gelap jiwanya dan sisi terangnya untuk sementara. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.